Perkenalkan, nama saya Putri Angga Lestari dengan NIM 29 ingin mempresentasikan terkait bakteri Lactobacillus rhamnosus dari obat Diprolac. Nah, diare merupakan perubahan konsistensi BAB yang terjadi setiap 3 kali sehari dengan konsistensi cair, di mana penyakit diare sering menyerang anak-anak usia di bawah 5 tahun atau balita. Nah, tercatat penyakit diare dapat membunuh 1,5 juta orang per tahun, dan pada tahun 2008 WHO menyatakan bahwa di Indonesia jumlah kematian anak akibat diare sekitar 41 balita per 1000 kelahiran. Nah, penyakit diare juga penyebab kematian terbesar kedua yang terjadi setelah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, penyebabnya yaitu adanya infeksi bakteri atau virus yang terjadi di usus besar sehingga feses akan menjadi lebih cair dan pergerakan usus akan menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan terutama pada balita dengan salah satunya mengonsumsi suplemen seperti Diprolac. Bisa di next. Nah, Diprolac sendiri merupakan salah satu suplemen yang mengandung kombinasi dari 5 jenis spesies probiotik hidup dan Fructoligosaccharida sebagai prebiotik, di mana probiotik utamanya yaitu ada jenis Lactobacillus dan Bifidobacteria. Berikut merupakan komposisi setiap 2,5 gram Diprolac serbuk. Terdapat 5 bakteri. Yang pertama ada Streptococcus thermophilus, yang kedua ada Lactobacillus rhamnosus, yang ketiga ada Lactobacillus acidophilus, dan yang keempat ada Bifidobacteria umum, dan yang terakhir ada Bifidobacteria bifidum. Kemudian ada Fructoligosaccharida, ada vitamin E, vitamin A, vitamin B2, ada pyridoxine, ada tiamin HCl, ada dextrosa, dan ada bubuk perisa susu. Nah, di sini Diprolac dibagi menjadi 2 kemasan. Yang pertama ada kemasan saset, yaitu kemasan serbuk, dan yang kedua ada kemasan botol atau liquid. Next. Nah, berikut merupakan proses dari produksi obat serbuk secara umum. Yang pertama, pembuatan obat serbuk dapat dilakukan dengan cara mencampur bahan obat satu persatu dan sedikit demi sedikit, dimulai dari bahan obat yang memiliki jumlah yang lebih sedikit. Kemudian diayak menggunakan pengayak nomor 60, dan apabila jika serbuk mengandung lemak, maka dapat diayak menggunakan pengayak nomor 44. Berikut merupakan gambar dari ayakan nomor 60 dan juga nomor 40. Nah, apabila bahan utamanya itu terbuat dari tablet, maka obat harus digerus terlebih dahulu sampai derajat halus, kemudian sesuai dengan derajat halus serbuk, kemudian dikeringkan pada suhu sekitar 50 derajat Celcius. Dan apabila obat utamanya itu dari liquid, maka diuapkan pelarutnya hingga hampir kering atau hampir mengental, kemudian diserbukkan dengan bantuan zat-zat tambahan yang cocok. Nah, berikut merupakan salah satu bakteri yang ada di obat Diprolac. Berikut ada gambar dari Lactobacillus rhamnosus. Nah, Lactobacillus rhamnosus merupakan bakteri yang awalnya dianggap sebagai subspesies dari Lactobacillus casei. Namun, pada penelitian genetik menyatakan bahwa Lactobacillus rhamnosus ini merupakan bakteri subspesies mandiri. Nah, pada tanggal 17 April tahun 1985, Shuei Gobert dan Barry Golgi mengajukan paten Lactobacillus rhamnosus GG sebagai strain Lactobacillus rhamnosus yang tahan terhadap asam dan empedu pada lambung dan usus, sehingga akan membuat lingkungannya bersifat asam dan akan mengganggu pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu, dapat juga menghasilkan asam laktat. Nah, berikut merupakan klasifikasi secara umum bakteri Lactobacillus. Yang pertama ada nama kerajaannya yaitu Bacteria, kemudian ada divisinya Firmicutes, ada kelasnya Bacilli, ada ordonya Lactobacillus, ada familinya Lactobacilliaceae, kemudian ada genusnya yaitu Lactobacillus. Nah, Lactobacillus rhamnosus termasuk ke dalam spesies dari Lactobacillus secara umum. Kemudian Lactobacillus rhamnosus yaitu berbentuk batang dengan ukuran 0,8 sampai 10 mikrometer dan lebar mulai dari 2 sampai 4 mikrometer. Genom dari Lactobacillus rhamnosus yaitu mengandung 2164 gen dari 4711 gen. Nah, bakteri Lactobacillus rhamnosus dapat tumbuh pada kisaran suhu sekitar 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Bisa dilihat.
Nah, berikut merupakan contoh peranan dari Lactobacillus rhamnosus di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di untuk produk makanan, ada industri makanan, yaitu ada pertama yogurt, kemudian ada susu tanpa fermentasi, ada keju semi keras, dan jika dalam skala industri maka dapat menjadi komposisi dari obat diare seperti Liprola. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan dari bakteri Lactobacillus rhamnosus. Yang pertama ada paten Lactobacillus rhamnosus GG yang stabil dan tahan terhadap asam dan empedu pada lambung dan usus, yang membuat lingkungannya bersifat asam sehingga dapat mengganggu pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian dapat juga menghasilkan asam laktat. Yang kedua, Lactobacillus rhamnosus termasuk ke dalam bakteri gram positif berbentuk batang dengan ukuran 0,8 sampai 10 mikrometer dan lebar 2 sampai 4 mikrometer. Selain itu termasuk ke dalam spesies dari Lactobacillus. Dan yang ketiga, pada medis Lactobacillus rhamnosus dianggap sebagai bakteri probiotik yang digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit seperti diare rotavirus pada anak yang terdapat di dalam komposisi salah satu obat seperti Liprola. Next. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.